Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurlaila Safitri, NIM 202222050, Prodi Administrasi Publik Reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint perencanaan dan evaluasi pembangunan mengenai penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Yang pertama, pengertian RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah adalah dokumen yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah, serta tahapan pelaksanaannya selama 5 tahun. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta untuk periode 5 tahun. Fungsi RPJMD. RPJMD berfungsi sebagai pedoman atau acuan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, rencana strategis atau RESTRA, dan rencana kerja atau renja perangkat daerah. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yang pertama, persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, penyusunan rancangan. Yang keempat, pelaksanaan musrembang. Yang kelima, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Selanjutnya, tujuan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yang pertama, bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan masalah daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD meliputi visi, misi, dan program gubernur, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, rencana dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, rencana kerja dalam. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu penyusunan adalah proses penyempurnaan ranwal berdasarkan rancangan RESTRA yang telah diverifikasi. Bapeda mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui Sekda dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrembang. Persetujuan pelaksanaan musrembang paling lambat 70 hari setelah kepala daerah dilantik. Selanjutnya, pelaksanaan musrembang RPJMD. Musrembang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, dan strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasi musrembang yang dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan kepala daerah dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya, perumusan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Yang pertama, perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan menjadi rancangan akhir berdasarkan BA kesepakatan hasil musrembang RPJMD. Bapeda menyampaikan rancangan akhir yang dimuat dalam Raperda tentang RPJMD kepada Sekda melalui PD yang membidangi hukum paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan musrembang RPJMD. Sekda menugaskan Kepala PD yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda tentang RPJMD. Yang terakhir, penetapan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Kepala daerah menetapkan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah dievaluasi menjadi Perda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Apabila penyelenggaraan pemerintah daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur, bupati, wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. Baik, itulah tadi persentase mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan mengenai penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.